Dan puncak infeksi dari virus kanibal ini yang diderita oleh Maria, dia tuh pada hari dimana akhirnya dia membunuh kedua anaknya, dia rebus terus dia makan. Hai, welcome back to my YouTube channel, dan thank you buat kalian yang sudah klik video ini. Oke, kalau sebelumnya aku udah pernah membahas mengenai sosok-sosok urban legend di Bali. Buat kalian yang mungkin kelewatan, kalian bisa buat habis video ini, cek di sini, oke? Di situ ada kalau nggak salah 5 sosok urban legend di Bali yang cukup terkenal dan yang cukup menyeramkan. Oke, buat aku nggak cukup ya, buat aku serem banget malahan. Nah, sekarang aku akan bahas lagi nih yang serem-serem, tapi bukan dari Bali, oke? Tapi kisah serem urban legend asal Filipina. Oke, jauh banget ya. Sebelumnya di Bali, sekarang di Filipina. Nggak apa-apa lah ya, yang penting asik gitu untuk dibahas. Dan walaupun sebenarnya kalau udah membahas mengenai yang serem-serem gini, makhluk-makhluk halus atau dunia lain, itu balik lagi antara percaya sama nggak percaya ya. Mungkin kalian juga bertanya-tanya, emang beneran yakin ada nggak sih? Tapi walaupun begitu, ternyata masyarakat Filipina masih sangat meyakini kisah ini sampai sekarang loh. Nah, jadi ya anggap aja ini sebagai hiburan gitu lah ya. So let's get started. Nah, jadi konon dulu ya di Filipina, konon hidup seorang perempuan yang bernama Maria Labo. Nah, jadi sebenarnya Maria ini merupakan seorang perempuan yang biasa aja gitu loh, kayak orang-orang biasa, hidup normal. Dia ini juga udah nikah dan punya 2 orang anak. Tapi lama-kelamaan kondisi perekonomian dari Maria ini memburuk. Dia juga bingung kan mau dapat duit dari mana, cari kerjaan di mana, mau dapat kerjaan kayak apa lagi gitu kan ya, karena emang butuh banget duit. Sampai akhirnya si Maria ini memutuskan untuk menjadi perawat lansia. Dan di sini inilah kisah mengerikannya berawal. Nah, jadi di tempat kerjanya ini si Maria merawat seorang kakek yang baik banget, tapi sayangnya dia sakit dan juga lumpuh. Dan dia juga denger-denger nih kalau si kakek ternyata emang sengaja dibuat lumpuh karena si kakek ini terinfeksi virus kanibal. Emang ada gitu ya virus kanibal? Iya gitulah ya. Yang namanya juga zaman dulu yang nggak tahu penyakit aneh-aneh tuh pasti ada aja. Jangankan dulu, zaman sekarang juga banyak kok penyakit yang dibuat-buat gitu kan ya. Penyakitnya aneh-aneh pula. Dan karena si kakek ini sakit, jadi keluarganya juga nggak ada yang berani merawat karena takut terinfeksi virus kanibal. Dan sebenarnya takut juga sih dibunuh sama si kakek, terus dagingnya dimakan, ngeri kan ya. Makanya dia bukalah lowongan tuh buat orang-orang yang mau merawat si kakek ini. Dan si Maria pun karena emang lagi kebelet ya gitu ya, butuh duit banget, jadinya ya udah dia lihat ada lowongan tuh, ya udah dia lamar aja. Nah, tapi dia menyebutkan sebuah syarat, dia mau merawat si kakek ini asalkan dia dibayar dengan gaji yang tinggi. Nah, karena keluarga ini juga mikir kan ya, siapa lagi yang mau ngerawat si kakek ini. Ya udah, akhirnya si Maria diterima, dia digaji lah yang tinggi. Dan selama bekerja juga si Maria ini aman-aman aja, dia nggak merasa curiga sama sekali dan juga nggak takut sama sekali karena si kakek ini baik gitu. Dan dia juga lumpuh, emang bisa gitu makan orang. Sampai bertahun-tahun kerja, si Maria ini pun akhirnya punya tabungan yang banyak nih, dan dia ngerasa ini kayaknya udah cukup nih buat modal buka usaha sendiri gitu kan. Akhirnya dia memutuskan untuk bilang ke majikannya kalau dia mau resign aja, mau berhenti dari pekerjaannya karena dia juga udah pingin gitu kumpul sama keluarga. Nah, terus majikannya ini juga kayak berpikir, kasih nggak ya, ya udah deh, kamu boleh pergi dari kerjaan ini, boleh keluar dari kerjaan ini asalkan mendapat izin dari si kakek gitu kan. Ya udah, akhirnya si Maria ini minta izin lah sama si kakek, tapi ternyata si kakek ini justru nangis gitu. Baru tahu Maria ini mau resign, dia justru nangis, terus marah juga dan nggak ngasih izin karena dia ngerasa diselamatkan banget dengan kedatangan Maria ini. Jadi semuanya dipermudah karena nggak ada yang mau ngerawat dia kan, cuma si Maria dia yang ngerawat. Jadi dia kayak ngerasa aman gitu lah ya, ada yang ngerawat dia. Dan karena ngerasa kasihan nih, ya udah deh, akhirnya si Maria ini nggak jadi keluar dari pekerjaannya. Dia tetap lanjut kerja tapi cuma setengah hari nih. Kalau dulu kan full tuh sampai 24 jam, apa yang nginep-nginep lah di sana. Nah, setelah jalan beberapa lama si Maria kerja setengah hari, ternyata si kakek ini ngerasa nggak puas. Dia juga ngerasa panik nih kalau tiba-tiba si Maria ini pergi, siapa lagi yang bakal ngerawat dia gitu kan ya. Panik, marah, sedih, campur-campur lah perasaannya si kakek ini. Sampai suatu hari ya, Maria ini suapin makanan untuk si kakek, dan entah apa yang merasukinya ya, si kakek ini tiba-tiba aja langsung menggigit tangan Maria, bahkan jarinya sampai hampir putus. Bayangin itu kakek-kakek yang lumpuh, yang cuma bisa tidur terlentang, tiba-tiba gigit orang, bahkan jarinya sampai mau putus. Apa nggak kaget itu? Si Maria pun langsung teriak-teriak nih sambil megangin tangannya udah bercucuran darah itu. Dan kejadian ini dilihat sama anak-anak si kakek. Kalian tahu apa? Mereka
enggak, justru kabur, pergi, bukannya nolongin si Maria ini. Heran gak sih? Kesel gak sih? Lagi perlu bantuan tapi mereka pada pergi gitu. Tapi setelah kejadian ini, dia kan tangannya udah diobatin nih. Si Maria ini masih ngerasa biasa-biasa aja, dia masih kerja kayak normal-normal aja. Nah, tapi kok lama-kelamaan si Maria ini justru ngerasa ada yang aneh dari dirinya. Kok dia tiba-tiba ada rasa gimana ya, kayak nafsu makannya tuh tumbuh gitu, kayak pengen makan daging manusia itu gitu. Nah, ini mulai aneh nih. Bahkan sampai-sampai karena nggak bisa mengendalikan dirinya ya, dia menggigit tangan dan pahanya sampai mengeluarkan darah. Bener-bener lah ini, makan tangan sendiri, paha sendiri, sampai keluar darah. Ya udah, sakitnya rasain sendiri. Dan puncak infeksi dari virus kanibal ini yang diderita oleh Maria, dia tuh pada hari dimana akhirnya dia membunuh kedua anaknya, dia rebus terus dia makan. Oke, gak bisa ngomong apa-apa, itu anak sendiri apa? Astaga. Dan kejadian ini pun dilihat sama suaminya nih. Suaminya ini pun langsung marah besar, dan ambil pisau, dia bacok itu muka si Maria. Karena saking keselnya udah gak bisa nahan emosi, itu anak-anak lo direbus, dimakan, otaknya di mana kayak gitu loh kan. Aduh, emosi banget kan. Ya udah, dengan keadaan wajah yang terluka, Maria ini pun langsung kabur keluar dari rumah, dan diduga masih berkeliaran sampai saat ini menjadi hantu kanibal di seantero Filipina. Dan cerita ini pun akhirnya menyebar, berkembang menjadi kisah horor hantu aswang klasik yang terkenal. Nah, aswang di Filipina ini digambarkan campuran vampir dan juga penyihir yang biasanya berwujud perempuan. Tapi ada juga yang menggambarkan aswar lagi. Jadi ada juga yang menggambarkan aswang ini sebagai monster bersayap yang mengepak keras. Dan yang membuat aswang ini mengerikan yaitu kemampuan spiritualnya, dimana dia ini bisa berubah menjadi binatang, jadi kayak babi atau burung yang berkeliaran dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari mangsa. Dan gak cuma jadi binatang aja, dia juga bisa berubah wujud menjadi manusia. Hati-hati kalian kalau kalian datang ke sana dengan rencana liburan, jangan sampai sosok aswang ini menghancurkan impian indah kalian untuk liburan di Filipina dengan aman. Dan untuk benda atau istilahnya kayak barang atau kayak ilmu untuk menjadi aswang ini juga ternyata menjadi sesuatu yang turun-temurun. Jadi bisa diturunkan ke anak atau cucu-cucu mereka. Cucu-cucu lebih kali ya ke anak atau cucu-cucu mereka. Nah, jadi kalau misalnya kalian nih menjadi aswang, jadi hantu ini, terus kalian udah mau ngerasa mati gitu mungkin, atau kalian udah ngerasa gimana gitu ya. Nah, ilmu kalian ini, ilmu spiritual kalian ini bisa diturunkan ke anak kalian atau ke cucu kalian gitu. Dan nanti anak dan cucu kalian juga lah yang akan menjadi aswang. Dan katanya kalau dari anggota keluarga ini ada yang menolak, siap-siap aja, mereka udah pasti akan mati di tangan aswang ini. Nah, sampai situ ngerti, sampai situ dapat. Jadi si Maria Labo tadi itu ya, kan udah pergi dari rumah dan dikabarkan menjadi hantu aswang gitu ya. Nah, itu namanya juga urban legend. Jadi kisah-kisahnya masih dipercaya sampai saat ini. Ya antara bener atau enggak, itu kembali lagi ke kepercayaan kalian masing-masing. Dan bahkan katanya ada nomor telepon yang tersebar di Filipina yang mana dipercaya merupakan nomor dari Maria Labo. Dan kalau kalian mau coba-coba telepon, kalian akan mendengar suara-suara yang menyeramkan yang akan mengganggu kenyamanan tidur kalian di setiap malam. Lumayan ngeri dari kisah urban legend asal Filipina yaitu Maria Labo yang masih dipercaya sampai saat ini, dan konon sosoknya juga masih berkeliaran untuk mencari mangsa. Gimana nih menurut kalian? Apa kalian punya versi lainnya? Atau kalian mau menambahkan? Atau mungkin ada dari kalian yang udah pernah meet and greet sama sosok Maria ini? Kalian bisa buat komen di bawah. Sorry juga kalau misalnya aku ada kekeliruan. Dan sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen, dan juga aktifkan lonceng kalian agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. And see you next video. Bye!